Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua mahasiswa, perkenalkan nama saya Suwito, NPM 23742001001732 yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Hari ini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Sinkronisasi Poligami dan Nikah Siri dalam KHI terhadap KUHP baru. Di sini kita akan membedah bagaimana hukum pidana baru kita, apakah berpotensi bertabrakan dengan hukum perkawinan Islam, serta apa dampaknya bagi perempuan dan anak. Latar belakang riset ini bermula dari adanya jurang pemisah atau gap hukum. Di satu sisi, kompilasi hukum Islam atau KHI memaklumi nikah siri sah secara agama meski belum dicatat negara. Namun di sisi lain, per Januari 2026 kemarin, KUHP baru resmi berlaku dengan membawa pasal kesusilaan yang lebih ketat. Akibatnya, ada potensi benturan norma di mana hubungan yang dianggap halal oleh agama justru terancam dianggap kriminal oleh hukum pidana nasional. Untuk membatasi pembahasan, ada 3 rumusan masalah yang saya angkat. Yang pertama adalah bagaimana sinkronisasi pengaturan poligami dan nikah siri antara KHI dengan KUHP baru. Mari kita masuk ke pembahasan pertama terkait poligami. Dalam KHI, jika seorang suami poligami diam-diam tanpa izin pengadilan agama, sanksinya hanya perdata, yaitu negaranya tidak diakui. Namun dalam pasal 402 KUHP baru, tindakan ini bergeser menjadi delik pidana serius dengan ancaman 5-7 tahun penjara. Dan apabila istri pertama membuat aduan resmi karena merasa haknya dilanggar. Mari kita masuk ke pembahasan pertama terkait poligami. Dalam KHI, jika seorang suami poligami diam-diam tanpa izin pengadilan agama, sanksinya hanya perdata, yaitu negaranya tidak diakui. Namun dalam pasal 402 KUHP baru, tindakan ini bergeser menjadi delik pidana serius dengan ancaman 5-7 tahun penjara. Apabila istri pertama membuat aduan resmi karena merasa haknya dilanggar. Benturan paling tajam pada isu nikah siri non-poligami, pasal 412 KUHP melarang kohabitasi atau hidup bersama di luar perkawinan yang sah, karena nikah siri tidak tercatat di KUA. Secara formal, negara mereka dianggap ilegal. Resikonya, jika ada keluarga atau orang tua yang tidak merestui, mereka bisa memakai pasal 412 ini untuk memenjarakan pasangan siri tersebut selama 6 bulan atas tuduhan kumpul kebo. Padahal secara agama, hubungan mereka itu adalah halal. Jika jerat pidana ini dipaksakan, yang menjadi korban kedua justru perempuan dan anak. Jika suami siri dipenjara, istri kehilangan nafkah utama tanpa bisa menuntut hak perdata karena tidak punya buku nikah. Anak-anak juga akan mengalami trauma psikologis dan dicap sosial sebagai anak dari pelaku kriminal. Padahal hukum pidana harusnya menjadi obat terakhir atau ultimum remedium, bukan malah memperparah keadaan korban. Lalu apa solusinya? Di sini peran pengadilan agama itu sangatlah penting melalui isbat nikah atau pengesahan perkawinan. Berdasarkan asas prudential attachment Permadi nomor 1 tahun 1956, jika ada kasus pidana kohabitasi nikah siri yang dilaporkan, polisi harus menunda penyidikan jika pasangan tersebut sedang mengajukan isbat nikah. Begitu hakim pengadilan agama mengetok putusan bahwa nikah siri mereka sah, maka tuduhan pidana di KUHP baru otomatis gugur demi hukum. Kesimpulan dari paper ini adalah pertama, KHI dan KUHP baru saat ini belum sinkron secara harmonis. Kedua, perluasan delik pidana ini nyata mengancam hak ekonomi perempuan dan masa depan anak. Ketiga,
Putusan isbat nikah dari pengadilan agama adalah kartu penyelamat terbaik untuk menghapus potensi kriminalisasi tersebut. Sebagai penutup, saya menyarankan agar Mahkamah Agung segera menerbitkan semah untuk menegaskan bahwa nikah siri bukanlah objek pidana kohabitasi. Kedua, aparat penegak hukum harus mengedepankan penundaan pidana selama proses perdata berjalan. Dan yang ketiga, Kementerian Agama harus mengedukasi masyarakat agar tertib mencatatkan pernikahannya di KUA. Demikian presentasi dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.